Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal mukarram, para bapak, para jamaah, para bapak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tentunya dapat marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan berusaha kita pelajari daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan-aturan yang berlaku di muka bumi ini, baik yang berkaitan dengan Allah dan juga yang berkaitan dengan hakul adami, agar kita termasuk orang-orang yang dikatakan as-salih, orang yang saleh. As-saleh alladzi huwa ya'rifu bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang saleh adalah orang yang memahami aturan-aturan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang memperhatikan menjaga hak-hak daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka-mereka yang memiliki hubungan baik terhadap Allah dan memiliki hubungan baik terhadap sesama makhluk Allah. Inilah yang dikatakan orang-orang saleh. Dan mudah-mudahan dengan berusahanya kita memperbaiki diri kita zahiran wa batinan, karena dalam diri kita ini memiliki sisi zahir dan juga ada sisi batin. Yang keduanya ini butuh perbaikan. Agar apa? Agar terciptanya sinkronisasi atau samanya gerak-gerak zahir dan juga gerak batin. Kalau kita kan selama ini hanya gerak zahir kita yang kelihatan baik, tapi batin kita belum tentu baik. Zahir kelihatan sholat, tapi batinnya menangkari kemana? Sholat hatinya melari di kerjaan, hatinya sedang ada di dagangannya. Nah, ini untuk menciptakan gerak-gerak yang sama antara batin dan zahir kita ini butuh proses, butuh mujahadah, butuh kesungguhan di dalam kita untuk mendidik diri kita baik secara zahiriah maupun secara batiniah, agar terciptanya istiwa zahir wal batin, samanya gerak zahir kita dan gerak batin kita. Nah, pada pembahasan kita pada malam hari ini masih kita membahas tentang wudu, ya, yang berkaitan dengan bagaimana tata cara wudu kita yang benar.
kita telah membahas daripada waratul wudu yang ada 6. Nah, kemudian kita masuk kepada hal-hal yang disunahkan di dalam wudu. Sunnah ini bukan sesuatu yang harus kita kerjakan, tetapi sesuatu yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tinggalkan tidak ada dampak bagi diri kita, namun bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad seyogianya untuk berusaha menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata barang sunnah ini adalah fungsinya untuk menutupi, untuk menambal dari kekurangan-kekurangan dalam ibadah fardu kita. Nah, itu ditambal sunnah dari kekurangan-kekurangan tersebut dengan ibadah sunnah, ya, sehingga ibadah kita akan menjadi sempurna. Nah, kalau di dalam masalah sunnah di dalam pembahasan hadis, ya, itu adalah sesuatu yang dilakukan dan diucapkan serta ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam fikih sunnah itu sesuatu yang kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapat apa-apa. Masuk ke dalam ranah hadis, sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan atau ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal dengan sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah taqririyah. Contoh sunnah qauliyah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada wa kada, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini begini begini. Nah, itu namanya sunnah qauliyah, ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sunnah fi'liyah, ini apa yang dikerjakan oleh Nabi. Contohnya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat rangka seperti yang kau melihat aku sholat. Fa'ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kada wa kada. Nabi Muhammad melakukan ini begini begini begini. Nah, itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga sunnah taqririyah, yaitu ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gak kerjain, Nabi gak memerintah, tapi Nabi juga tidak melarang. Itu namanya sunnah taqririyah. Contohnya seperti sholat sunnah ba'dal wudu, itu yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat teropahnya. Teropah itu kalau bahasa kita sendalnya Bilal itu terdengar di surga, udah masuk surga duluan. Ini orang hebat berarti, sendalnya aja udah masuk surga duluan. Akhirnya ditanya kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga sendalmu saja sudah masuk ke surga duluan? Bilal mengatakan, tidaklah aku selesai wudu kecuali aku melaksanakan sholat sunnah wudu. Nabi gak ngajarin, Nabi gak memerintahkan, tapi ini dilakukan oleh sahabat Bilal dan Nabi tidak melarang. Nah, itu namanya sunnah taqririyah. Contoh lagi, memakan hewan dor, sejenis biawak. Jadi ketika Nabi sedang melakukan kunjungan ke satu daerah, ternyata di daerah tersebut terbiasa memakan hewan dor, ya, semisal biawak, hampir persis seperti biawak. Nabi dihidangkan, kemudian Nabi bertanya, daging apa ini? Hewan dor. Nabi nggak makan, tapi Nabi juga tidak melarang sahabatnya memakan daging dor tersebut. Maka itu dikatakan sunnah taqririyah, ditetapkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak mengatakan dan Nabi tidak mengerjakan.
harus kita pahami di dalam masalah hadis ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk kepada pembahasan sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu. Wa sunnahil mutawaddi walau bima'in maghsubin 'alal awjah taslimatun awwaluhu ay awalul wudu'i lil ittiba. Disunahkan bagi orang yang berwudu ya, walau bima'in maghsubin, walaupun wudunya pakai air yang boleh nyolong ya. Sholat pakai baju boleh nyolong, pakai sejadah boleh nyolong, wudunya pakai air boleh nyolong. Sholatnya sah atau tidak sah? Wudunya sah atau tidak sah? Jadi harus dipisahkan ya. Tapi perbuatan mencurinya ya ini dikatakan haram ya, bukan berarti ya percuma gitu untuk dikatakan sah, karena sudah terpenuhi syarat di dalam sholat, dia sudah berwudu ya. Tetapi dalam pencurian itu hukumnya diharamkan. Maka secara otomatis kalau bertingkat kepada bahasa tasawuf, otomatis sholatnya tidak diterima, sah tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau fikih ini hanya bicara hukum sah dan tidak sahnya, tidak mengintervensi tentang dapat pahala atau tidak. Itu bukan urusan Allah. Jadi kalau fikih ini hanya membahas tentang boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah. Ini hukumnya bagaimana? Kalau butuh maka air boleh curi, sah. Tapi dia dosa karena dia mencuri. Berarti wudunya ya sholatnya dapat pahala atau tidak? Wallahu a'lam. Itu bukan urusan kita ya. Mengintervensi dapat pahala atau tidak nggak bisa, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam hadis dikatakan kan banyak tentang dampak-dampak dari apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi disunahkan bagi orang yang berwudu walaupun dengan air yang boleh mencuri. Apa yang disunahkan? Tasmiyatun, membaca bismillah awalahu pada permulaannya. Ay awalul wudu'i lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu amrin tibalin la yabda'u bihi bismillah wa huwa awtar. Setiap sesuatu yang baik dari aktivitas yang kita lakukan yang di situ tidak diawali dengan bismillah wa huwa awtar, maka perkara tersebut hilang barokahnya, terputus barokahnya. Makanya jangan lupa kalau mau ngapa-ngapain, awali dulu dengan bismillahirrahmanirrahim, biar aktivitas kita, kerjaan kita, semua gerak kita 24 jam mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa susahnya sih mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Mau makan jangan lupa baca bismillah, mau tidur jangan lupa baca bismillah, keluar rumah jangan lupa baca bismillah, masuk masjid baca bismillah. Apapun sesuatu yang bernilai baik dari aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa baca bismillah. Kullu amrin tibalin, setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, bahwa abtar, maka hilang barokah. Apa sih barokah? Mahwal barokah, al barokah wa ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Akan semakin banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa sebelum wudu awali dulu dengan yang namanya membaca bismillah. Alasan
tiba, apa tiba? Mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqalluha. Nah, kita sudah dikatakan mendapatkan kesunahan baca bismillah. Paling sedikit ucapannya bagaimana? Masih dikatakan bismillah. Nah, ini sudah dikatakan kita mendapatkan pahala sunnah hanya dengan menyebutkan bismillah. Tapi wa akmaluha, sedangkan yang sempurnanya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan lupa baca bismillah. Ya, kita kan baca doa tidur, ya mungkin ada yang belum hafal. Baca doa makan, mungkin ada yang belum hafal. Baca doa masuk ke masjid, mungkin ada yang belum hafal. Baca doa pakai baju, mungkin ada yang belum hafal. Baca doa pakai sendal, mungkin ada yang belum hafal. Baca bacaan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad, kan banyak kita yang belum hafal. Udah tua, hafalin kayaknya lama banget, hafal sehari, besoknya udah lupa. Nah, mendingan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita nggak baca doa makannya misalnya, tapi minimal bismillahnya jangan ditinggal. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim, biar baju kita ini mengandung keberkahan, dapat berkah. Dan ketika kita memakai baju, semua bernilai berkah, berarti bernilai kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, walaupun kita nggak hafal doa-doanya, ya bismillah. Makan bismillahirrahmanirrahim, habis makan alhamdulillah. Doa makan kagak hafal, doa setelah makan juga kagak hafal, alhamdulillah. Simpel ya. Nah, ini ya, wa tajibu inda Ahmad. Namun menurut Imam Ahmad, berarti mazhab Imam Ahmad ini mengatakan hukumnya wajib membaca bismillah. Wa yusannu qablaha at-ta'awudz wa ba'daha asy-syahadatani walhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Dan juga disunahkan sebelum membaca bismillah, yaitu membaca doa at-ta'awudz. Apa ta'awudz? Perlindungan, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu artinya kan aku berlindung. A'udzu billahi dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi minasyaiton, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Artinya biar ketika kita wudu tidak diganggu dan dibisik-bisikan oleh setan. Jangan lupa minta perlindungan sebelum membaca bismillah. Wa ba'daha, dan setelahnya berwudu ya. Wa ba'daha, dan setelahnya berwudu, yaitu wa ba'daha, dan setelahnya bismillah membaca dua kalimat syahadat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini menjadi suci, mensucikan, sejuk, menyegarkan. Kita memuji Allah karena Allah telah menjadikan air ini menjadi air yang suci, yang bisa memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Tanpa air manusia bisa mati. Maka kita sebelum menggunakan air diperintahkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a, yang telah menjadikan air ini tahura. Ini doanya setelah baca bismillah. Nah, ini kesimpulannya, baca doanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Baru kita melaksanakan prosesi berwudu. Wa yusannu liman tarakaha awwalahu ayyatiya biha asna'ahu. Nah, kemudian disunahkan juga
bagi orang yang lupa baca bismillah ketika dia berwudu dan dia masih dalam keadaan berwudu, jadi di pertengahan wudu tadi di awal belum baca bismillah, udah basuh wajah, basuh tangan, oh iya tadi lupa baca bismillah, ini tetap disunahkan bagi dia ya ketika meninggalkan bismillah di awal wudunya untuk membaca bismillah asna'ahu di tengah-tengah wudunya. Qailan dengan dia berucap bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah ini doanya ketika dia lupa baca bismillah. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah ini bacanya di tengah-tengah kalau di awal lupa. Walau ba'da faruhi, nah kalau udah selesai bagaimana? Ya harus akan udah pahala sunahnya udah hilang. Kalau baca bismillah gimana ya nggak masalah, itu udah di luar tema wudu. Baca bismillah kapan aja juga boleh, cuman untuk mendapatkan asal sunnah ini sudah hilang ya, sudah tidak disunahkan lagi. Kalau baca bagaimana, dosa nggak ada kagak. Orang baca ayat Al-Quran dimanapun yang penting bukan di tempat kotor kok boleh. Baca sholawat kapanpun dimanapun perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu perintah dimanapun kapanpun sholawat itu diperbolehkan dan dapat pahala sebelum sholat, sesudah sholat, sebelum azan, setelah azan, sebelum tidur, sebelum makan, sebelum ngapain, baca sholawat kapanpun dimanapun boleh ya, perintahnya mutlak. Tapi kalau kita berkeyakinan ya, berkeyakinan pengkhususan bahwa misalkan sebelum adzan itu Nabi memerintahkan sholat, ada dalil khususnya, itu memang tidak ada ya, dalil khususnya tidak ada, tapi dalil umumnya perintah sholawat kapanpun dimanapun ada ya. Ini kemudian wakada binamil akli wasyurbi wattaklif, begitu juga jangan lupa membaca bismillah di dalam semisal makan, wasyurbi minum, wattaklif nulis, waliftihar gunakan celaan. Celaan sunnah Pak, celaan itu buat perempuan, buat laki-laki juga disunahkan ya. Insya Allah kalau kita sering celaan, mata kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimma yusannu lahu at-tasmiyah, dari perkara-perkara yang disunahkan untuk membaca bismillah, intinya sesuatu yang bernilai baik ya. Ini mau maksiat baca bismillah aja ya. Wal maqulu an Syafi'i wa Qasim ashab anna awwal sunnah at-tasmiyah, yang dinukil dari Imam Syafi'i dan kebanyakan dari pengikut Imam Syafi'i bahwa yang pertama di dalam sunnah wudu adalah baca bismillah. Wa bihi jazama an-Nawawi fi Majmu' wa ghairihi, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya dan lainnya ya. Wa yanwi maha inda ghusl yadain, maka berniatlah orang yang berwudu bersamaan dengan baca bismillah ketika membasuh kedua tangannya ya, ketika cuci tangan. Wa qala jamu mutaqaddimun, dan berkata ulama-ulama mutaqaddimun, berarti ulama-ulama terdahulu, inna awwalaha as-siwak summa ba'dahu at-tasmiyah. Menurut ulama-ulama mutaqaddimun, yang pertama di dalam sunnah wudu adalah bersiwak baru baca bismillah.
siwak. Ya, karena di dalam siwak itu barokah. Bahkan dalam hadis dikatakan satu rakaat bisiwakin dengan kita bersiwak itu lebih utama daripada 70 rakaat sholat bi ghairi siwak, tanpa menggunakan siwak. Ada yang kuat sehari sholat 70 rakaat? Ada di sini yang sehari 70 rakaat? 5 waktu aja, alhamdulillah kalau kita penuhi. Maka dengan kita bersiwak satu rakaat itu sebanding dengan 70. Nah, itu fadilah orang-orang bersiwak. Banyak fadilah kita bahas. Fadilah kita keutamaan bersiwak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal remeh yang sering kita remehkan dan kita ajukan, tapi bernilai luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya mendatangkan keridhaan Allah dan mendatangkan kemurkaan syaitan. Syaitan makin benci, Allah makin ridho sama kita. Ya. Kemudian pun satu permasalahan cabang utusan at-tasmiyah li tilawatil Quran. Disunahkan juga bagi kita untuk membaca bismillah karena ingin membaca Al-Quran. Walau min asna'i surah, walaupun min asna'i surah, pahami. Kita memulainya di tengah-tengah surat. Inilah yang dipegang oleh mayoritas mazhab Syafi'i. Walaupun kita memenggal di tengah-tengah surat dari Al-Quran, tetap kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, kita pengen menggal ayat Al-Quran, contoh Al-Baqarah, kita ambil lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu kan di tengah-tengah itu mau akhir. Itu tetap kita sunahkan baca Bismillah. Nggak langsung kita baca ayatnya, tapi diawali dulu dengan Bismillah. Walau min asna'i suratin fi sholatin aw kharijaha, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Bisa baca Fatihah, kemudian kita pengen baca surat-surat yang ada di Al-Quran, bukan surat pendek misalkan. Kita putus, potong setengah dalam Al-Quran. Apakah tetap sunnah baca Bismillah? Tetap, walaupun di luar sholat ataupun di dalam sholat. Nah, inilah yang dipegang dan anut oleh mazhab Syafi'i. Terlepas dengan pendapat yang lainnya, silahkan. Yang penting jangan nyala-nyala. Ini yang repot kan, yang senang nyala-nyala. Itu yang repot. Senangnya nyala-nyalain orang. Ya. Dan ini kita sudah berpendapat dengan pendapat dari para ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita terdahulu, ya, bahwa disunahkan membaca Bismillah walaupun di tengah-tengah sholat, walaupun di dalam sholat atau di luar sholat. Wali ghusli, dan juga karena ingin mandi, al tayammum, atau karena ingin melaksanakan tayammum, au dabkhin, atau karena ingin memotong hewan potongan atau hewan kurban. Bahkan ulama mengatakan, ya, di dalam masalah sholat, di dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, para ulama mengatakan bahwa surat-surat Al-Qasirah atau surat-surat pendek yang dibaca sempurna utuh satu surat itu lebih utama dibanding surat-surat yang panjang yang ada di dalam Al-Quran tapi tidak sempurna di dalam membacanya. Kenapa? Karena sempurna utuh langsung satu surat. Contohnya Hud.
Kita baca qul dari awal sampai akhir habis, makna yang dikehendaki oleh Allah sempurna untuk full dibanding kita membaca surat Al-Imran tapi kita ambil cuma berapa ayat, maknanya terpotong, nggak sempurna full dari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya tetap sah, tapi kalau pilih Abdullah, para ulama mengatakan membaca satu surat penuh itu lebih utama dibanding separuh ayat walaupun banyak tapi tidak penuh karena maknanya nggak sempurna satu ayat. Makanya para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita dari dulu ya tarawihnya yang dibaca dari mulai Al-Habsut sampai Qul 5 waktu yang dibaca surat-surat pendek. Lagian orang kan pada kebanyakan kesibukan ya, aktivitas banyak. Nah, kalau imamnya udah bacanya udah kayak dilagu-laguin begitu panjang banget, jamaahnya juga jedek ya. Ada yang punya kesibukan, ada yang pengen buru-buru sholat, dan kita nggak tahu ya dengan ya aktivitas kesibukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya orang lagi sholat karena imamnya lama, gendeng imamnya, sholatnya lama banget, dibaca panjang banget, paham banget dari bacaannya. Ya ini bukan jalan-jalan, benar, semuanya benar, bagus, panjang-panjang. Yang penting makmumnya ridho dengan panjangnya sholat. Makanya sunnahnya di dalam kita sholat baca tasbih di dalam rukuk 3 kali, sunnah 11 kali. Itu kalau sholat sendiri baca 11 kali kalau sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah Anda baca setiap 11 kali dan makmumnya gak ridho, dosa. Kecuali dengan jamaah mahsurin. Apa jamaah mahsurin? Jamaah yang memang udah biasa sama imamnya kalau sholat panjang, baca tasbihnya subhana rabbil azim wa bihamdihi 11 kali, baca rukuknya, baca sujudnya 11 kali. Jadi boleh 11 kali afdal. Tapi kalau sendiri ya, kalau jamaah 3, jangan lebih dari 3 karena melihat jamaah. Kalau jamaahnya mahsurin itu yang memang udah biasa sama imamnya lama juga udah redo, udah biasa, karena udah kenal, udah biasa, udah akrab ya, udah biasa maksud dengan dia. Nah kalau di tempat kita ini jamaahnya ghairul mahsurin, ada orang datang mampir karena kesibukan habis kerja, pulang kerja ya kan, banyak pada mampir kemari pada sholat, kalau sholatnya dilama-lamain dan sebagainya. Jadi dalam fil imamah ya ada nanti sunnah-sunnah, adab-adab bagaimana menjadi seorang imam ya. Karena imam ini kan ibarat kata kalau naik bis itu jadi supirnya, supir harus tahu rombongannya tujuannya kemana. Imam ini akan menanggung fatihahnya daripada masbuk ya, makanya harus tahu bagaimana aturan-aturan ya, adab-adab di dalam menjadi imamah, menjadi imam, karena dia banyak menanggung sholatnya ya. Ini perlu dipahami ya. Intinya jangan kita usil dengan orang lain, paham ya? Ini tentang bismillah di dalam sholat juga begitu Pak ya. Di dalam sholat kan kita sering dengar atau kita berjamaah bermakmum ya dengan imam yang gak baca bismillah. Bagaimana sih hukumnya bismillah di dalam sholat, terutama ketika membaca Al-Fatihah ya. Di sini dikatakan al-hukmul awal halil basmalah ayat Al-Quran. Apakah hukum pertama bismillah itu termasuk dari ayat yang termasuk di Al-Quran? Bahasa secara global. Apakah bismillah ini termasuk salah satu ayat dari Al-Quran? Nah di sini ulama mengatakan ajma'a al-ulama
ala anna al-basmalah al-waridah fi suratin Naml hiya juz'un min ayatin fi qoulihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ulama semua setuju, nggak ada yang beda berarti. Bismillah yang datang di dalam surat An-Naml, surat Semut, yang menjelaskan cerita Nabi Sulaiman, ya, yang bunyinya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ulama sepakat bahwa bismillah itu bismillah yang ada di dalam Al-Quran, jadi termasuk bagian di dalam Al-Quran. Namun walakinnahu ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla. Namun akan tetapi ulama berbeda pendapat apakah bismillah ini termasuk ayat dari Al-Fatihah wa min awwali kulli suratin, dan juga apakah termasuk dari bagian setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, bukan Al-Fatihah awalnya bismillah, Qul awalnya bismillah, semua diawali bismillah. Apakah itu termasuk bagiannya atau bukan? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Bahkan yang ada dalam Al-Fatihah pun terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau udah bahasanya berbeda, berarti udah saling menghargai. Tinggal kita mau ikut ulama yang mana. Ya. Pendapat pertama wahya ayatun minal Fatihah, yaitu bahwa bismillah ini termasuk bagian dari Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan termasuk bagian dari setiap surat, berarti termasuk bagian dari Qul, bagian dari An-Nas, bagian dari Al-Falaq, bagian dari At-Takasur, bagian dari semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Wahwa, dan ini madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, madhabnya Imam Syafi'i, madhab mayoritas penduduk Indonesia. Makanya sebelum baca Qul bismillah dulu, Qul al-Falaq bismillah dulu, Qul a'udzubinas bismillah dulu, surat-surat pendek bismillah dulu, karena itu memang bagian dari ayat tersebut, surat tersebut, dan juga termasuk bagian dari Al-Fatihah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, bahasa Malaysia ayat Allah minal Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, wala min syai'in min suratil Quran, dan juga tidak termasuk bagian surat dari Al-Quran, kecuali dari surat An-Naml tadi. Berarti bukan termasuk Al-Falaq, bukan termasuk At-Tabarak, bukan termasuk An-Nas, bukan termasuk semuanya. Bahwa madhabu Malik rahimahullah, dan ini pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau pendapat Imam Malik, sholatnya baca Fatihah dan bismillah, apa mengikuti madhab Malik. Jadi yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah siapa sih? Ahli sunnah wal jamaah itu fikih yang berpegang kepada empat madhab: Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Ngikutin ini boleh, ngikutin ini boleh, ngikutin ini boleh. Yang penting keempat itu silakan. Yang penting ada tahu Al-Qurannya. Begitu. Ya, ahli sunnah wal jamaah tetap ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat di masjid, ya kalau kita lihat di masjid itu semua fakultas diajarkan. Anda mau pilih jurusan mana? Maliki, Syafi'i, Hanafi, ya itu diajarkan ke sana. Nah, berhubung kita di Indonesia, ya di pondok, di sekolah-sekolah bermadhab Syafi'i, yang diajarkan mayoritas hanya fikih Syafi'i. Ya, kalau udah keluar negeri, udah lintas madhab, ya udah buyang kita. Kalau ekil kita nongkrong, ya buyang, ya nggak paham-paham, ya. Jadi nggak usah diikutin hal seperti itu, silakan. Ya, ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, wahya ayat utama tentang Quran, bahwa
Bismillah itu termasuk ayat yang sempurna dari Al-Quran, unzilat bil fasl, yang diturunkan untuk memisah baina suwari di antara surat-surat. Jadi tujuannya untuk memisah antara surat ini bisa Bismillah, untuk memisah setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Walaysat ayatan min al-Fatihah, dan dia bukan termasuk dari bagian Al-Fatihah. Wa huwa madhabu Abi Hanifah, ini madhabnya Imam Abu Hanifah. Paham dari sini ya tentang perbedaan Bismillah termasuk Fatihah atau surat-surat yang lain. Nanti di dalam sholat juga ada bedanya. Walaupun dia bukan dari Al-Fatihah, tetap kesunahan baca Bismillah. Ada yang sunnah bil jahar, ada yang tidak bil jahar dengan mengeraskan suara, ada yang tidak. Kalau dalam Syafi'iyah, kalau sholatnya sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, ya sunnah dengan dikeraskan sama seperti baca Fatihahnya. Ya, sholatnya memang saja ria. Kalau sholatnya yang dimaksud tidak dikeraskan, contoh asar, nah itu juga tidak sunnah untuk dikeraskan. Sama. Ada juga yang sholatnya jahriyah, tapi Bismillahnya sunnah disirkan, tapi Fatihahnya dijaharkan. Itu juga banyak. Ya, Bismillahnya dikelarin. Baru Al-Fatihahnya dikencengin. Karena Bismillahnya cuma sunnah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Bismillahnya dipelanin, kemudian alhamdulillahnya diganti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Pernah begitu melihat begitu? Ada yang sama sekali tidak dibaca. Sah juga, bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah menurut tadi mazhab Maliki. Yang penting dia mengikuti mazhab Maliki. Nah kita Syafi'iyah, ya harus dibaca Bismillahnya, sunnah juga dikeraskan ketika sholatnya sholat yang berbangsa jahriyah. Karena bermadzhab Syafi'i berarti kalau nggak baca Bismillah bagaimana? Ya nggak sah, karena termasuk ayatul minal Fatihah. Berarti kalau Anda tidak baca Bismillah, berarti Fatihahnya tidak sempurna. Karena membaca Fatihah itu ruknun min arkanis sholat, rukun dari rukun sholat. Berarti menghilangkan satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Berarti baca Fatihahnya tidak sempurna, otomatis sholatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kalau makmumnya bagaimana? Ya kalau memang terpaksa nggak ada orang kita, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, sah. Ya sah. Apalagi di zaman kayak sekarang begini ya, masjid-masjid rata-rata ya banyak di kota-kota, ribet kalau kita mengatakan nggak sah. Ada dalilnya, ada ulama mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, ya kan? Nah ini pentingnya wawasan, bangga pentingnya wawasan pengetahuan, ya bahwa ya kita hidup di dunia itu bukan hanya membahas itu, ya. Itu sudah dibahas oleh para ulama kita, sudah selesai perbedaan-perbedaan tersebut. Al-ikhtilaful ulama rahmatul. Perbedaan para ulama itu rahmat bagi kita. Berarti kan ini menunjukkan khazanah Islam itu luar biasa. Ya, khazanah keilmuan Islam luar biasa. Hanya pikiran kita ada yang pendek, akhirnya nyalain orang. Ya pikiran kita aja yang cepat, akhirnya ya menjustifikasi orang salah, sesat, bid'ah dan lain sebagainya. Kita aja yang picik otaknya, ya orang-orang udah pada kurus mana tahu, ya teknologi udah luar biasa. Coba Israel itu negara sekumprit Timur Tengah, ada yang berani sama sekali karena dia punya payung pelindung, ya. Gak bakal bisa tembus itu payung pelindungnya, ada bom apapun ya luar biasa, ya canggih. Nah kita ya masih ngeributin maulid kagak maulid, tahlil kagak tahlil, bid'ah lu, sesat lu, dolalah, winah ya repot.
penting bagi kita untuk banyak-banyak baca dan belajar agar pengetahuan kita jadi lebih luas sehingga kita tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Dan terakhir ya, ini mohon maaf kepada jamaah, ada kalender dari pondok ya untuk sumbangan pesantren, karena di pondok yang tempat saya ngajar itu gratis Pak. Yang punya anak, punya saudara, tetangga, anak yatim atau orang gak mampu, kalau mau pondok saya siapkan saya gratis, nggak diminta biaya makan tidur kan. Paling bayar itu buat sekolah paket. Kalau paket kan berarti kayaknya juga di luar paket pondok ya, sekolah umumnya itu baru bayar paketnya. Kalau dia ikut paket dan wajib ikut paket, karena zaman sekarang namanya kelas jasa itu penting. Tapi di pondoknya gratis, makan gratis, bayar gratis, bayarnya itu di paket lah ya. Nah ini kalender tahun 2024 yang pada pasal 2024 ya, bukan jual, bukan infak sekaligus untuk pembangunan, karena sudah pembebasan tanah untuk pembangunan gedung juga, dan untuk biaya operasional pondok, makan santri. Nah infaknya 100.000. Yang belum ya, orang yang sudah ya udah, kalau menambah alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah ini investasi akhirat Pak. Kita keluarkan 100.000 buat anak santri makan, kita punya andil perang. Jadi anak itu bukan hanya anak biologis, anak yang akan menyelamatkan kita itu anak didik kita. Nah minimal kita membantu buat makannya, buat kesehariannya, kita dapat pahala. Kalau dia jadi ulama, dia jadi ustaz, kita mengajarkan ilmu, kita dapat pahala bagian dari amalan perbuatan yang dilakukan, karena kita punya andil, punya saham atas anak santri di pondok tersebut. Jadi infaknya 100.000. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ba'dana alam tanah rabbi alimna alladhi yambari baqina baqina lana wa qarabatin lana bidina wa kudurta wa tabarabi wa fikna bikudri matan tadi kawalan wa bilan kurama wa rasukil kula halalan dari bawa akhirna kawalan wa nakhbara bil khair wa nakbula syar Rabbana wasrid lana kula surah bilu berika bika luhir buktiran rabbana kuladiyun qabla antatiana rusul ma'ruh bil wasurat akraman syadar wasurat maitan usal mustafa madal hakidana wal baba bikita gina shishiba wa lalali kurakim suraba wa ala suhbil mausubil kurama bakti nabi hudak waji'alna iman syarbiridam wa la duwallina wa liyamsirat wa la taja'alna iman khalaf wa akhram rasulullah wa liman wagil liman mula liman nasir wa la khawla wa la quwwata illa billahi la ilaha illa rabbi wa subhanallah wa tahiyyatun bi salam